Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Sri Adi Dharma dari Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian Blok Bioscience 2 dengan dosen pembimbing Ibu Yulinda Kurniasari, SJZ MPH. Pada video ini saya akan membahas tentang materi patofisiologi kanker. Semoga bermanfaat dan yuk disimak. Patofisiologi kanker. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi kanker atau apa itu kanker. Mungkin dari teman-teman semua masih banyak yang belum mengetahui atau kurang mengetahui apa itu kanker. Nah, kanker adalah sel yang tumbuh secara terus-menerus, secara tidak terkendali, tidak terbatas, dan tidak normal atau abnormal. Secara normal, seluruh tubuh melakukan pembelahan untuk membentuk jaringan sel yang kompak demi terciptanya keseimbangan tubuh. Selain melakukan pembelahan, sel juga memiliki teknik membaca pesan yang sama demi menjalankan fungsi sebagai satu kesatuan. Kanker juga suatu penyakit pertumbuhan sel yang akibat adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Pembelahan sel ini tidak terkendali. Sel-sel tersebut kemudian menyerang dan merusak jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan secara langsung di jaringan yang bersebelahan atau invasi, atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh. Dan kanker merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang telah menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2010 menunjukkan kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit kardiovaskuler. Sedangkan berdasarkan riset kesehatan dasar, kanker menempati urutan ke-6 penyebab kematian terbesar di Indonesia. Kanker dapat menyerang semua kelompok umur, masyarakat miskin dan kaya, dan semua setara pendidikan, dan termasuk yang tidak sekolah sampai perguruan tinggi. Dan sini kita akan mengenali jenis-jenis kanker. Nah, kanker dapat menyerang semua jenis organ tubuh, sehingga ada banyak macam kanker yang dapat menjadi faktor kematian utama, yaitu diantaranya kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker kulit, kanker usus besar, kanker esofagus, kanker prostat, kanker paru-paru, leukemia, kanker ovarium, kanker otak, kanker kolon, kanker tulang, kanker hati, dan kanker mata. Patofisiologi kanker. Soekardja tahun 2010 menjelaskan, semua sel baik yang normal maupun sel kanker membelah dalam diri suatu siklus sel. Namun, sel-sel yang normal di dalam tubuh berada pada keseimbangan antara kecepatan sel-sel tersebut untuk membelah dan membentuk sel-sel baru dengan kecepatan kematian sel. Secara umum, sel-sel di dalam tubuh terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok sel yang aktif berproliferasi, kelompok yang kedua, kelompok sel yang berdiferensiasi, yang ketiga, kelompok yang sel yang tidak aktif berproliferasi yang dapat masuk ke dalam siklus sel dengan stimulasi tertentu. Adapun gejala kanker, Supriyanto tahun 2014 menjelaskan, pada stadium awal biasanya kanker tidak menimbulkan gejala. Gejala kanker baru muncul ketika telah berkembang menjadi besar dan menekan organ-organ di sekitarnya. Namun ada beberapa gejala umum yang biasanya semakin lama semakin buruk. Di antaranya yang pertama, rasa sakit atau nyeri yang kerap datang, serta semakin memburuk dan sulit diobati, yang merupakan sistem tahap lanjut penyakit kanker. Yang kedua, sering demam yang terlihat dalam tahap-tahap lanjut, terutama bila kanker mempengaruhi sistem kekebalan dan mengurangi pertahanan terhadap infeksi. Yang ketiga yaitu rasa lelah yang berlebihan. Yang keempat, perubahan warna kulit sehingga kulit menguning, memerah, gatal atau pertumbuhan rambut yang berlebihan. Yang kelima, perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau kecil. Yang keenam, perubahan warna kulit, tubuh atau wajah yang menetap atau kuning, merah, atau coklat. Dan yang ketujuh, ada penurunan bobot badan secara signifikan atau di atas 10 kg dalam waktu singkat atau hitungan bulan tanpa sebab yang jelas. Nah, gejala kanker selain tanda-tanda yang bersifat umum, perlu diketahui tanda-tanda kanker yang bersifat khusus diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya benjolan yang tumbuh dan membesar di permukaan kulit atau di organ lain. Adanya borok yang tak kunjung sembuh dan pendarahan tidak normal dan sering terjadi seperti flek atau pendarahan di luar siklus menstruasi, mimisan atau batuk memburuk dan batuk berdarah. Perubahan dalam kebiasaan buang air besar dan kecil. Yang kelima, kesulitan mencerna atau menelan makanan. Yang keenam, batuk atau suara parau yang tidak kunjung hilang. Yang ketujuh, terdapat masalah pendengaran.
Apa nih faktor terjadi kanker gitu. Nah, faktor terjadinya kanker yaitu kanker disebabkan oleh banyak faktor dan berkembang dalam waktu bertahun-tahun. Berbagai jenis kanker yang memiliki penyebab yang berbeda dan tergantung pada banyak faktor. Beberapa kanker lebih umum daripada yang lain dan kemungkinan untuk bertahan hidup bervariasi di antara berbagai jenis. Kebanyakan kanker tidak memiliki penyebab, namun diketahui disebabkan dari bahan kimia, lingkungan, genetik, imunologi, atau asal virus. Kanker juga dapat muncul secara spontan dari penyebab yang sejauh ini tidak dapat dijelaskan. Penyebab kanker sangat kompleks, melibatkan sel dan faktor lingkungan. Banyak kemajuan telah dibuat dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab kanker. Faktor terjadinya kanker itu yang pertama, kimia dan zat lainnya. Nah, bahan kimia tertentu misalnya logam atau pestisida dapat meningkatkan resiko kanker apabila masuk ke dalam tubuh. Contoh, karsinogen yang terkenal antara lain abses, nikel, kadmium, uranium, radon, vinil, klorida, benziden, dan benzena. Nah, setelah itu ada tembakau. Nah, karsinogen yang paling umum dalam masyarakat kita adalah rokok atau asap rokok. Selain menyebabkan 80-90% dari kanker paru-paru, merokok juga dapat menyebabkan kanker mulut, faring, laring, esofagus, pankreas, ginjal, dan kandung kemih. Setelah tembakau ada yang namanya radiasi. Beberapa jenis radiasi seperti sinar dari radioaktif dan sinar ultraviolet dari paparan sinar matahari dapat menghasilkan kerusakan DNA sel yang mungkin menyebabkan kanker. Dan setelah itu faktor terjadi kanker adalah keturunan. Beberapa jenis kanker lebih sering terjadi penderita yang anggota keluarga sebelumnya menderita kanker pula. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Adapun faktor resiko kanker. Nah, faktor resiko kanker itu yang pertama ada zat-zat yang menyebabkan kanker. Kanker disebabkan oleh perubahan gen-gen tertentu yang mengubah fungsi sel. Perubahan genetik inilah yang salah satunya akibat dari paparan lingkungan yang merusak DNA seperti asap rokok dan sinar UV. Nah, usia lanjut merupakan faktor risiko penting untuk kanker secara keseluruhan dan untuk banyak jenis kanker. Rata-rata usia saat terdiagnosis kanker adalah 66 tahun menurut NCI's Surveillance Epidemiology and Result Program. Tetapi kanker juga dapat terjadi pada usia berapapun. Misalnya, kanker tulang yang paling sering didiagnosis pada usia kurang dari 20 tahun gitu. Nah, minum alkohol juga dapat meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, esofagus, laring, hati, dan payudara. Risiko meningkat lebih tinggi jika seseorang minum alkohol dan menggunakan tembakau. Inflamasi kronik. Nah, proses inflamasi dapat terjadi walaupun tidak terdapat luka dan berlangsung lama. Hal ini mungkin disebabkan infeksi, reaksi imun abnormal, atau sistem kekebalan tubuh yang tidak normal, ataupun obesitas. Dengan berjalannya waktu, inflamasi kronik dapat merusak DNA dan menyebabkan kanker. Studi menunjukkan bahwa risiko kanker payudara dikaitkan dengan estrogen dan progesteron terpapang hormon tersebut dalam waktu lama dan atau kadarnya yang tinggi dikaitkan dengan meningkatnya risiko kanker payudara, misalnya menstruasi usia dini, menopause terlambat, tidak pernah melahirkan, dan punya anak pertama di usia tua. Ada juga radiasi dengan panjang gelombang tertentu memiliki energi yang cukup untuk merusak DNA dan menyebabkan kanker, misalnya radon atau risiko kanker paru meningkat, sinar X dan sinar gamma. Penekanan sistem kekebalan tubuh pada pasien HIV atau AIDS atau kekebalan tubuh lemah, risiko mengalami kanker yang disebabkan agen penyebab infeksi meningkat. Epstein-Barr virus atau EBV yang menyebabkan limfoma, virus hepatitis B dan C menyebabkan kanker hati, human papilloma virus atau HPV menyebabkan kanker serviks, anal dan oropharyngeal. Dan resiko kanker tertentu meningkat pada pasien dengan obesitas termasuk kanker payudara, kolorektal, endometrium, esofagus, ginjal, pankreas, dan kandung empedu. Sinar matahari, sunlight, dan peralatan tanning membuat kulit gelap. Melepas sinar UV. Paparan terhadap sinar UV menyebabkan penuaan kulit di kerusakan kulit yang dapat menyebabkan kanker.
Risiko kanker meningkat pada para pengguna tembakau dan perokok pasif karena memiliki banyak bahan kimia yang merusak DNA. Pembahasan terakhir yaitu pengobatan atau terapi kanker. Nah, terapi pada kanker merupakan tindakan untuk melakukan pengobatan selanjutnya setelah didiagnosa kanker. Tujuan terapi itu ada dua. Yang pertama, kuratif atau penyembuhan. Terapi kuratif ialah tindakan untuk menyembuhkan penderita, yaitu membebaskan penderita dari kanker yang dideritanya untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, paliatif atau meringankan. Terapi paliatif ialah tindakan aktif guna meringankan beban penderita kanker, terutama bagi yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Tujuan paliatif ialah untuk memperbaiki kualitas hidup, mengatasi komplikasi yang terjadi, dan mengurangi dan meringankan keluhan. Macam-macam terapi. Nah, pertama ada terapi utama. Terapi utama melingkupi bedah atau operasi. Operasi ialah terapi untuk membuang tumor, memperbaiki komplikasi, dan merekonstruksi defek yang ada melalui pembedahan. Dan ada juga radioterapi, ialah terapi untuk menghancurkan kanker dengan sinarionisasi. Kerusakan yang terjadi akibat sinar tidak terbatas pada sel-sel kanker saja, tetapi juga pada sel-sel normal di sekitarnya. Tetapi kerusakan pada sel kanker umumnya lebih besar dari sel normal. Setelah itu ada kemoterapi. Kemoterapi ialah terapi untuk membunuh sel-sel kanker dengan obat anti kanker yang disebut sisostatika. Dan yang terakhir untuk terapi utama ada hormon terapi. Hormon terapi ialah terapi untuk mengubah lingkungan hidup kanker sehingga pertumbuhan sel-selnya terganggu dan akhirnya mati sendiri. Dan macam-macam terapi yang kedua yaitu terapi tambahan atau adjuvan. Terapi tambahan ialah terapi yang ditambahkan pada terapi utama untuk menghancurkan sisa-sisa sel kanker yang mikroskopik yang mungkin masih ada. Tidak jarang walaupun pada terapi utama penderita kelihatan bebas kanker. Setelah beberapa lama timbullah residif atau metastas. Ini berarti waktu selesai terapi utama masih ada sisa kanker yang mikroskopik. Terapi tambahan berupa adjuvan kemoterapi, adjuvan hormon terapi, adjuvan radioterapi, dan adjuvan operasi. Dan yang ketiga yaitu terapi komplikasi. Terapi komplikasi ialah terapi terhadap komplikasi kanker baik yang terjadi karena penyakitnya sendiri atau karena pengobatan kanker. Yang keempat, terapi bantuan. Terapi bantuan ialah untuk membantu tubuh tetap dapat mempertahankan kekuatannya seperti nutrisi untuk memperbaiki keadaan fisik penderita. Yang kedua, transfus darah untuk koreksi anemia. Yang ketiga, fisioterapi untuk memperbaiki keadaan fisik penderita. Dan yang terakhir, psikoterapi untuk menguatkan mental penderita terhadap menghadapi stres agar terapi dapat dilakukan dengan efektif. Dan yang terakhir ada terapi sekunder. Terapi sekunder adalah terapi yang mengatasi penyakit-penyakit yang menyertai atau komorbiditas. Mungkin sekian dari saya, Juliani Seri Dharma. Semoga apa yang saya bahas tadi mungkin bisa berkenan untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat. Saya mohon maaf atas tutur kata yang tidak baik atau kesalahan yang tidak disengaja. Saya Juliani Seri Dharma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.